Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik semua calon peserta KKN Angkatan 73 model reguler. Akan kami sampaikan ya beberapa hal terkait dengan KKN. Mudah-mudahan bisa membantu pelaksanaan KKN di lapangan nanti. Kami sampaikan untuk ringkasan dari pedoman KKN ya. Jadi secara lebih lengkapnya nanti adik-adik bisa lihat di pedoman KKN ya, bisa dibaca sendiri. Jadi KKN merupakan kegiatan akademik diselenggarakan oleh Pusat KKN di BPM yang mempunyai visi menyelenggarakan KKN yang inovatif, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat. Dan misi yang dibawa adalah mewarnai kehidupan melalui kehidupan masyarakat ya, melalui kegiatan mahasiswa atau KKN. Nah, nilai-nilai WI seperti kita ketahui ya terrangkum dalam MWI, Islami, Mondial, Unggul, Interkultural, Indonesiawi, itu merupakan nilai-nilai yang senantiasa mewarnai ya kegiatan KKN di lapangan nanti. Dan karena KKN ya mata kuliah yang berbasis atau dilaksanakan dengan metode pengabdian masyarakat, ya kita paham bersama. Jadi nanti KKN atau mahasiswa itu berperan sebagai pendamping ya dan juga fasilitator. Jadi bukan sekedar melakukan satu kegiatan, tapi benar-benar nanti melaksanakan kegiatan peran-peran tersebut ya untuk memberdayakan masyarakat, yang memotivasi, membersamai ya, karena berperan sebagai pendamping dan fasilitator. Nah, kegiatan KKN ya berupa pengabdian masyarakat dan kita sudah sepakati ya kegiatan berbentuk pemberdayaan di mana ada 4 prinsip. Yang pertama menumbuhkan kesadaran masyarakat, yang kedua partisipatif dan kolaboratif ya dilaksanakan bersama masyarakat dan juga dalam tim yang solid. Kemudian ada keberlanjutan dalam program, tidak hanya sporadis. Ya, kemudian kita harapkan mahasiswa mandiri dalam melaksanakan tugas, ya melaksanakan program, artinya secara substansial nanti berperan, bukan hanya sebagai penyelenggara kegiatan. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan mata kuliah yang mestinya kita terjemahkan dalam KKN juga. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan. Jadi setelah lulus nanti sudah pernah atau menyelesaikan KKN, kita harapkan lulusan UI mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat. Dan dalam pelaksanaan KKN, ya kita harapkan setelah melalui kegiatan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat secara nyata dan merumuskan alternatif solusinya. Kemudian merencanakan, mengordinasi, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan program, menunjukkan kedisiplinan, kesungguhan, kemandirian, dan kerjasama, menjaga adab dan akhlak, ya, sekaligus dakwah Islamiyah, baik secara perbuatan, ya dengan perkataan maupun secara tulisan. Kemudian mampu berinteraksi, berkomunikasi, menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan lokal, ya. Dan terakhir mampu memberikan peran ya, atau kontribusi yang positif dan juga programnya diharapkan berkelanjutan. Kemudian secara organisasi bisa kita tampilkan seperti ini. Jadi nanti adik-adik dalam satu lingkup desa dikoordinasi oleh seorang kordes atau koordinator desa. Kordes ditunjuk ya bisa ditunjuk oleh DPL, bisa juga dengan mekanisme lain yang disepakati antara DPL dan mahasiswa. Sementara di tingkat unit, ya tingkat pedukuhan atau pedusunan, ya nanti dikoordinasi oleh seorang ketua unit. Ya, nah Kordes ini nanti bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Ya, misalnya program desa dan juga bertanggung jawab atas forum-forum antar unit dalam Kordes 1 dan Kordes 2. Ini ada 2 forum Kordes ya. Jadi forum Kordes 1 itu ada minggu kedua, yaitu berupa sosialisasi rencana program. Sedangkan forum Kordes 2 itu ada minggu ketiga atau keempat berupa laporan perkembangan program. Ya, atau kalau sudah selesai bisa juga merupakan laporan hasil. Ya, dan forum ini bisa juga diganti dengan kegiatan expo, hasil atau luaran KKN. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan ya dari ketentuan program.
UI, KKN UI, ya model reguler. Yang pertama program pokok. Ya program pokoknya ada tiga macam. Program individu yang dilaksanakan setiap mahasiswa, program unit yang dilaksanakan dalam satu unit, dan program desa yang merupakan kegiatan yang disepakati oleh unit ini dalam satu desa dan juga dilaksanakan secara kolaboratif ya antar anggota-anggota dalam unit ya dalam satu desa. Dan program bantu ada dua. Ya, program bantu teman ya mestinya kita kerja nggak bisa sendiri ya. Nanti program individu pun nanti kemungkinan besar ya atau hampir semua butuh bantuan teman sehingga nanti ada program bantu teman dan juga ada program bantu masyarakat di mana mahasiswa diharapkan ya atau ada kewajiban ya untuk membantu kegiatan masyarakat dan mestinya terutama yang memang secara eksplisit mahasiswa masyarakat menyampaikan butuh bantuan dari mahasiswa. Jadi kalau ada masyarakat yang minta tolong, tolong diperhatikan ya, karena memang salah satu kewajibannya nanti adalah seperti itu. Kemudian laporan dan luaran. Nah, laporan ini terutama program individu dan unit, nanti ada acuannya. Ya, ada templatenya, ada formatnya di buku pedoman. Kemudian untuk yang program desa, saya kira yang paling penting adalah luaran. Ya, luaran program desa ini nanti bisa berupa buku, ya, profil, bisa juga berupa video profil, bisa juga profil potensi desa ya, maksudnya. Bisa juga update profil, bisa juga tentang perencanaan potensi desa, bisa juga desain teknis ya atau master plan dari program desa, bisa juga prototipe atau produk unggulan desa. Itu nanti pilihan ya, jadi nggak harus semua ini salah satu saja. Kemudian untuk jumlah program ya, jadi program desa cukup satu saja, program unit ada dua ya ingat ya, ada program dakwah dan ada program pemberdayaan yang minimal levelnya adalah tingkat RT. Kemudian program individu, satu mahasiswa, satu program minimal, ya tidak harus sesuai dengan bidang keilmuan, tapi harus kompeten. Jadi sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Dan program bantu ada dua ya. Program bantu teman tidak dibatasi jumlahnya karena sesuai dengan kebutuhan. Dan program kegiatan masyarakat juga jumlahnya tidak dibatasi karena sesuai dengan kebutuhan. Nah itu jamnya, ada jam persiapan, jam pelaksanaan. Ya, bisa dibaca ya. Program desa persiapannya 10 jam, program desa pelaksananya 15 jam. Untuk unit persiapan 18 jam, pelaksanaan 20 jam. Untuk individu ya jam minimal persiapannya 17 jam. Untuk pelaksanaannya 20 jam. Kemudian untuk program bantu teman minimal 25 jam, program bantu kegiatan masyarakat minimal 25 jam. Jadi totalnya 150 jam kegiatan pengabdian. Setiap mahasiswa wajib memenuhi 150 jam. Jadi ini setiap mahasiswa ya, setiap mahasiswa jamnya adalah 150 jam kegiatan. Nah ini untuk kegiatan yang bisa dihitung ya, ini untuk persiapan ya, observasi ya. Maksudnya ini butuh waktu banyak ya. Penyusunan program. Nah ini variatif ya, kira ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian sosialisasi ya, ini yang program individu maksimalnya 2 jam lah. Untuk 3 unit ya maksimal juga 2 jam ya, tingkat desa nanti ada maksimal 3 jam. Dan untuk persiapan tempat belanja, pencarian sumber dan lain sebagainya nanti lengkapnya tertulis dalam buku pedoman, tidak terhitung. Kemudian untuk pelaksanaan ya, pelaksanaan kegiatan pokok sendiri ya silahkan nanti ditulis berapa jam pelaksanaannya. Kemudian laporan perkembangan ya mungkin ini dalam Kordes ya, forum Kordes 2 ini maksimal 3 jam, kemudian pembuatan laporan maksimal 3 jam. Nah ini bisa ditulis ya, tolong dipahami untuk jam atau volume kegiatan. Nah ini untuk roadmap kegiatan karena kita minimal ada 3 periode, 3 pelaksanaan KKN dalam satu tempat ya, secara kita harapkan berturut-turut, tapi agak sulit juga karena satu periode dengan periode berikutnya jumlah masih nggak sama. Jadi pada periode pertama pelaksanaan KKN di satu tempat, kita harapkan ada eksplorasi dan perencanaan, terutama potensi desa. Dan di periode kedua ada pengembangan program yang mestinya berbasis atau berdasarkan
ya hasil dari program atau kegiatan yang pertama, periode pertama. Ya, jadi ada program unggulan. Dan pada periode ketiga ada penguatan ya program unggulan tersebut. Kemudian kita harapkan setelah itu menjadi kegiatan yang mandiri bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Dan mestinya kita tidak berlepas karena nanti kita akan ada evaluasi apakah masih perlu kita melaksanakan program pendampingan ya program unggulan secara berkelanjutan ataukah mungkin setelah evaluasi kita akan melaksanakan KKN selanjutnya ya dengan penekanan program yang mungkin poinnya berbeda ya penekanannya gitu. Kemudian untuk capaian pembelajaran nanti akan kita jadikan landasan ya, dasar untuk penilaian. Kontribusinya seperti tertera ya, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Tapi yang jelas nanti ada nilai dalam bentuk huruf, nilai global, nilai keseluruhan, nilai akhir KKN. Ada juga nilai dalam bentuk skor untuk setiap CPMK. Jadi kalau setiap apa namanya masih yang apa melaksanakan KKN nanti ada nilai global, ada nilai rincian percapaian apa pembelajaran mata kuliah ya dalam bentuk skor. Nah ini kontribusinya, jadi masing-masing punya kontribusi, mempunyai bobot ya. Dan ini saya kira kita harus perhatikan ya. Jadi itu capaian-capaiannya. Ya, jadi bukan besarnya program, banyaknya dana yang dikeluarkan, tapi capaian-capaian ini yang jadi patokan untuk penilaian. Dan nilai nanti yang dalam bentuk huruf mestinya kita mengacu pada patokan nilai ya yang dipakai oleh UI. Ada rentang dan ada juga apa namanya nilai dan huruf, nilai dalam huruf ya seperti yang mungkin di mata kuliah yang lain ya sama itu. Kemudian untuk penetapan nilai, nah ini dilaksanakan ya 2 minggu setelah penarikan atau maksimal 1 bulan setelah penarikan. Jadi mohon nanti semua selesai. Ya, setelah penarikan 2 minggu, kita siap untuk sidang penetapan nilai atau maksimal 1 bulan. Kemudian eh, hasil penetapan nilai ya kita akan kirimkan ke divisi akademik ya per fakultas setelah bukti atau dokumen luaran laporan kita bisa verifikasi. Nah, kita akan sediakan portal untuk pengumpulannya nanti. Dan 1 bulan setelah verifikasi, jadi nanti akan kita lakukan verifikasi 1 bulan setelahnya, ya kita harapkan mahasiswa sudah melengkapi kalau ada yang kurang, ya sehingga nanti kita harapkan tidak ada pengurangan nilai karena setelah 1 bulan nanti nilai maksimal B ya, B 1 bulan kan rugi ya. Dan apabila memang tidak mengerjakan sama sekali ya, dan kita apa beri tenggat waktu sampai 2 bulan, maka nilai KKN dinyatakan hangus. Ya ini sangat merugikan ya. Kita tidak berharap. Tapi kita perlu memberikan batasan karena ingin adik-adik semua itu cepat selesai, cepat lulus, tugasnya cepat kelar. Ya. Kemudian untuk kelulusan dinyatakan lulus ya setiap mahasiswa apabila ya nilai minimal KKN ya nilai globalnya nilai keseluruhannya adalah C. Ya, dan nilai per CPMK-nya tidak ada yang nol. Ya, mohon diperhatikan. Kemudian untuk ketertiban, saya kira kita punya patokan ya tata tertib, ya bisa dibaca detailnya antara lain eh, harus jaga nama baik alma mater, berpakaian sesuai aturan UI, menjaga adab kesopanan, perilaku baik pada teman, masyarakat maupun DPL, ya, termasuk adab dalam berkomunikasi baik langsung maupun melalui media sosial. Kemudian hormati kearifan lokal, adat dan norma masyarakat. Ya, silakan bisa apa harus beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan ya sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama Islam. Ya, jalankan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid, mestinya di tempat yang kalian bisa buat sebagai tempat untuk beribadah. Kemudian jaga kebersihan, kerapian posko, kelola sampah pribadi dan unit di luar maupun dalam posko. Ya, tidak boleh bawa menyimpan, mengedarkan konsumsi minuman keras, narkoba, dan obat terlarang lainnya, dan juga tidak merokok selama berkegiatan. Ini mohon diperhatikan. Kemudian untuk sanksi ya, tata tertib saya kira nanti mohon ya ada perhatian ya, akan ada teguran ya, baik dari DPL. Ya mungkin kalian tidak merasa ya bahwa setiap apa namanya
lingkungan kita juga mengawasi. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat, laporan dari apa namanya eh, terkait dengan perilaku mahasiswa, mestinya nanti DPL akan menegur, mengingatkan. Tapi kalau mungkin diingatkan ya tidak berubah juga, ya mungkin konsekuensinya dan dinilai ya. Jadi kalau ada penilaian yang kurang optimal ya mohon dipahami ya bahwa itu bagian dari karena ada pelanggaran. Kemudian secara umum nanti ada kalau ada apabila ada pelanggaran disiplin mahasiswa akan kita laporkan ke Badan Etik dan Hukum. Kemudian kalau ada pelanggaran berat ya tindakan asusila, kekerasan seksual, fisik, perundungan, pemalsuan, penipuan, penipuan, minuman keras, narkoba, dan pelanggaran hukum lainnya ya kita anggap itu merupakan pelanggaran yang cukup berat. Ya, sehingga kita akan menarik mahasiswa, kita batalkan kepesertaannya sebagai peserta KKN ya dan akan melaporkan ke Badan Etika dan Hukum atau pihak yang berwajib. Nah, ini laporan bisa bersumber dari mahasiswa dan masyarakat, DPL maupun temuan tim pemantau. Ya. Dan sanksi berat kita berikan setelah ada investigasi awal. Jadi kita mesti konfirmasi dulu, ya tidak gegabah dan kita ingin melaksanakan dengan fair ya. Nah, ini untuk kewajiban mahasiswa mohon diperhatikan sebelum penerjunan wajib ikuti pembekalan ya penuhi logistik ya seragam ID card kelengkapan ya kemudian terkoordinasi ya baik dengan apa teman-temannya maupun dengan DPR kemudian untuk di lokasi ya wajib melaksanakan kegiatan program ya wajib untuk berkoordinasi ya dengan masyarakat dengan kepala wilayah dengan tim dengan DPR. Kemudian di akhirnya juga wajib pamit ya. Jadi kalau di awalnya kita datang ada apa namanya ketuk pintu ya kulon nuwun ya pulangnya selesainya harus pamit. Kemudian setelah selesai setelah penarikan ya silahkan nanti eh, ikut kalau dijadwalkan responsi ya karena responsi salah satu metode untuk penilaian. Ya. Kemudian secara fisik ya kewajiban laporan luaran yang harus diserahkan ke desa silahkan diserahkan buktinya nanti disampaikan ke DPPM. Kemudian untuk di BBM kita minta upload file laporan dan luaran. Itu yang yang kita verifikasi sebelum nilai kita kirim ke akademik masing-masing fakultas. Kemudian untuk eh, apa namanya eh, dokumen ya dalam bentuk paper, ya PCKH, matriks dan lain sebagainya nanti silahkan disampaikan ya ke DPPM lagi. Jadi jangan dibuang ya, jangan dibuang karena itu menjadi salah satu bahan kita untuk evaluasi kegiatan mendatang. Ya, kemudian di lapangan juga karena keselamatan menjadi pertimbangan utama ya selain ketertiban ya kenyamanan ya keselamatan menjadi pertimbangan yang sangat penting sehingga setiap mahasiswa juga kita asuransikan ya tetapi jangan dilupakan ya pencegahan lebih baik ya lebih kita harapkan jadi kalau pergi meninggalkan lokasi harap memenuhi aturan terutama perizinan ya dari DPL dan juga diketahui oleh apa namanya yang bertanggung jawab di lokasi gitu. Saya kira demikian ya, kurang lebihnya nanti bisa dibaca di buku pedoman KKN. Selamat menjalankan atau merencanakan atau persiapan KKN, mudah-mudahan lancar dan memberikan hasil yang optimal, nilai yang bagus seperti yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.